Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10. Senang rasanya bisa kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Psikologi dari TV 10. Kembali kali ini Carla berada di Padepokan Patrap Surakarta, milik dari psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang bisa mengunjungi Pak Setio lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Selalu dinanti satu program istimewa ini, Bincang Psikologi, semoga bisa memberikan solusi ya Pak ya. Amin. Untuk sahabat TV 10 dengan Amin. segala problematika kehidupannya yang complicated. Nah, satu persatu tema yang kita bahas ini semoga merupakan solusi dari permasalahan yang tengah Anda hadapi. Kalaupun ada permasalahan Anda yang belum kita bahas, Anda bisa kok kirimkan WhatsApp tentang permasalahan Anda ataupun tema apa yang ingin dibahas. Nomor WhatsApp-nya tertera di layar ya. Nah, silahkan dikirim, nanti insya Allah di episode yang akan datang akan kita bahas bersama psikolog kita Pak Setio Purwanto. Pak Setio, di kesempatan kali ini kita mau ngomongin nih, satu tema yang berkaitan erat nih, anak muda ada, tapi juga bukan hanya anak muda, mungkin yang sudah berumah tangga juga ada. Patah hati Pak, bukan berarti hatinya dipatah-patah, bukan ya Pak ya. Tidak ada sebenarnya orang yang ingin merasakan patah hati ya Pak ya. Iya. Sayangnya hampir setiap orang hampir pernah mengalami yang namanya patah hati. Betul. Baik itu karena cinta yang bertepuk sebelah tangan, putus dengan orang yang dicintai, ataupun karena mungkin perceraian. Iya. Ya, patah hati. Pemulihan patah hati. Kalau dari ilmu psikologi, pemulihan patah hati, kita bicara dulu deh tentang patah hati ini. Seberapa berbahaya kalau patah hati ini tidak segera dipulihkan? Yeah. Pengaruhnya terhadap kehidupan masing-masing, Pak. Iya. Patah hati ini sebenarnya atau kata tadi ya, frasa yang simbol lah, apa namanya, bukan kemudian hatinya dipatah-patah menjadi beberapa bagian ya? Atau retak atau bagaimana gitu ya. Nah, itu untuk menggambarkan bahwa kondisi patah hati itu adalah kondisi sedih yang mendalam. Sedihnya sedih mendalam, tapi mendalam. Makanya dikatakan patah hati. Bisa karena tadi ya, ada yang Ya, cintanya bertepuk sebelah betul. tangan, putus sama pacarnya juga bisa, perceraian juga bisa. Perceraian juga bisa. Sebenarnya banyak hal yang membuat seseorang itu patah hati ya. Nah, tentunya kalau ini tidak segera ditangani gitu ya. Ya, kalau ini terlalu lama, yang nggak kuat itu kan syaraf-syarafnya ini kan. Pengaruh ke kesehatan juga, Pak? Iya, jadi orang sedih terlalu lama, itu sarafnya itu kan tegang terus. Memikirkan itu, hari-hari kan itu nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur gitu. Nah, yang namanya kerja terus-menerus kan lama-lama juga bisa rusak ya. Itunya sarafnya. Tegang terus soalnya. Wah, tegang terus. Nah, itu kalau tidak segera istilahnya dibenahi gitu ya, akan berdampak kepada psikis dan fisik tentunya. Ya. Bukan hanya psikis tapi ke fisik ya. Fisik juga ya. Maka ketika orang itu patah hati ya, sadar dirilah ya. Sadar diri kalau saya patah hati ya. Sehingga ini tuh saya di fase patah hati iya, gitu ya. saya ini Harus patah sadar hati dulu. saya. Jangan macam-macam. Ini saya sedang patah hati loh ini. Sedang patah hati. Gitu. Tapi kan life must go on. Iya. Masalahnya. Nah, itu kehidupan itu dia terus berjalan. Maka ketika dia sadar bahwa dirinya itu patah hati, itu menjadi sebuah awal ya. Awal untuk recovery, untuk perbaikan. Ya, awal untuk recovery, sehingga nanti patah hati itu bisa sembuh. Tidak berefek terlalu lama. Tidak berefek terlalu lama. Ya, mungkin kalau baru kena itu ya memang sangat down bahasanya, sangat. Kalau ini Pak, pria dan wanita, kalau patah hati itu lebih parah yang mana sih Pak sebenarnya? Pria juga pernah patah hati kan ya Pak ya? Oh iya. Efeknya juga sampai bunuh diri. juga. Saya kira cuma wanita aja. Kalau ini ya
kalau menurut saya itu akan lebih lama wanita daripada laki-laki ya, terutama untuk masalah patah hati karena cinta. Nah, iya, kan patah hati banyak tadi ya. Banyak tadi. Patah hati karena kalau ditolak sih laki-laki biasanya ya. Ya nggak selalu Pak, cewek juga ada. Cintanya bertepuk sebelah tangan, itu juga patah hati. Nah, kalau dikhianati itu lebih pada patah hati perempuan ya kan. Nah, penyembuhannya tentu lebih lama yang wanita, perempuan. Karena melibatkan perasaan ya? Ya, sebab begini, kalau perempuan itu untuk menjatuhkan sebuah pilihan, itu melalui proses yang agak lama dibanding laki-laki. Oh gitu ya? Iya kan? Oh logikanya begitu? Iya. Untuk sembuh pun lama? Untuk sembuh pun. Karena proses memantapkan hati itu proses lama? memantapkan hati, menjatuhkan pilihan itu lebih lama daripada laki-laki. Oh. Ya, jadi sakitnya lebih lama. Sakitnya lebih lama. Tapi ya kembali lagi kepada kemampuan dia merecovery ya. Kalau dia bangkit ya, bangkit dari patah hati gitu ya, cepat sembuhnya. Tapi kalau masih pakai perenungan, masih pakai berharap gitu gimana? Merata-rata. Masih berharap. Masih berharap-harap. Sebenarnya patah hati, tapi masih sayang, masih berharap gitu. Ya selama masih berharap ya, perasaan itu akan tetap masih ada. Perasaan patah hatinya itu tetap akan lebih lama lah. Recovery-nya? Ya, karena berharap itu kan sama saja belum menerima kenyataan. Iya, berharap itu kan satu keinginan yang belum terpenuhi, namanya berharap juga gitu ya. Ya kalau berharap sudah dipastikan harinya enggak apa-apa. Tapi kan ini belum pasti. Belum pasti. Ya. Jadi perempuan atau wanita ini lebih lama ya prosesnya gitu ya. Maka kalau dalam ada laki-laki itu berhak memilih, perempuan berhak menolak. Iya. Jadi laki-laki boleh milih habis ini nggak jadi, milih ini. Pilih yang inilah yang lebih baik lah gitu ya. Tapi kalau kan kita kaum perempuan berhak nolak ya. Berhak nolak. Baru ketemu kemarin sudah. Tapi sebenarnya laki-laki itu kalau sudah mendapat sinyal gitu, bertahan dulu. Ini mau, cuma butuh waktu. Nah gitu, kalau ini ya mau misalnya bagi orang yang mencari pasangan tuh kalau ini sudah dari sudut pandang pria ya Pak ya? Ya kalau ya jangan sekarang belum bisa beri keputusan, baru ketemu kemarin, nah itu berarti mau dia, cuma butuh waktu. Oh berarti itu ada lampu hijau ya? Nah, ada lampu hijau. Cuman tunggu waktu aja. Tunggu waktu aja, asal ditelateni. Gitu ya. Pengalaman pribadi kayaknya. Dulu kan pernah saya menjadi ahli cinta. Wis, selain psikolog juga ahli cinta ya? Ya karena dulu waktu kuliah itu saya waktu kuliah itu saya ikut namanya PKBI ya, jadi itu, Pak? Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Jadi saya nangani khusus remaja-remaja gitu loh. Yang isinya cuma masalahnya tuh kalau nggak jatuh cinta, patah hati. Kalau nggak jatuh cinta, patah hati. Guys, pokoknya mutok di situ. Nah, jadi dulu pernah jadi ahli cinta. Tapi masalah dulu dengan sekarang sekompleks sekarang juga ya Pak ya? Di PHP-in lah. Iya, sekarang tentunya lebih ini ya. Karena ya kalau prinsipnya sih sama, cuma medianya kan udah beda. Kalau dulu pakai surat, nulis surat dulu gitu ya. Kalau sekarang kan lebih cepat ya, nggak pakai surat-suratan. Ya. Tapi sakitnya sama ya Pak? Itu sakitnya sama. Bahkan sama. Sekarang itu mungkin lebih mudah sakit hati ya, mungkin karena lihat status, lihat diputusin lewat WA itu lebih menyakitkan ya Pak ya? Iya kan, nggak usah ketemu lah, putus aja. Putusan lewat WA, blokir-blokiran. Itu lebih menyakitkan. Ya, lebih menyakitkan dan lebih cepat sebenarnya. Lebih cepat. Lebih cepat buat keputusan gitu ya. Baik. Nah, tentunya patah hati tidak hanya masalah cinta ya kan. Patah hati itu bisa kehilangan hal-hal yang dia sukai, ya, hatinya menjadi patah, menjadi sedih sekali gitu loh, atau
ada orang penting dalam hidupnya yang meninggal dunia. Itu juga Itu patah juga hati ya. patah Jadi hati ini juga. definisi patah hati itu bukan karena Masalah persoalan pecinta aja. Tapi memang di masyarakat itu yang namanya patah hati itu identik dengan percintaan. Padahal sesungguhnya tidak. Sebenarnya kehilangan tidak. orang yang mungkin orang tua, Betul. mungkin teman, itu bisa juga patah hati. Iya, itu bisa patah hati. Gitu ya. Persahabatan itu bisa patah hati juga. Ya, dia disingkirkan dari persahabatan. Wah, itu kan biasanya anak remaja itu kan punya kelompok-kelompok gitu kan. Nah, kalau dia tidak dianggap itu bisa tidak dianggap itu tidak juga dianggap bisa kelompoknya itu bisa patah hati, ya? Bisa patah hati, betul ya. Karena memang orang penting remaja itu adalah kelompoknya itu. Oke. Nah, bagaimanakah nanti untuk memulihkan diri kita dari patah hati dan butuh berapa lama prosesnya? Jangan kemana-mana ya. Tetap di Bincang Psikologi, kami segera kembali untuk Anda, tetap di TV 10. Anda masih bersama kami dalam Bincang Psikologi dari TV 10 bersama saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Oh ya, mengingatkan nih, jangan lupa permasalahan Anda, siapa tahu nanti kita bahas dan juga bisa menjadi solusi untuk orang lain gitu ya. Permasalahan Anda ataupun Anda punya usulan tema apa yang mau dibahas di Bincang Psikologi, bisa dikirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera di layar ya. Kirimkan saja, nanti di episode yang akan datang insya Allah kita bahas. Oke, kita kembali di tema kita hari ini tentang pemulihan patah hati, Pak. Patah hati bukan hanya urusan cinta-cintaan aja, patah hati karena dikucilkan oleh teman juga bisa, patah hati karena kehilangan mungkin orang tua itu juga patah hati ya Pak ya. Sekarang bagaimanakah cara pemulihan patah hati? Butuh bantuan nggak sih Pak kalau memulihkan patah hati atau cukup kita sendiri aja? Iya, mungkin bisa dilakukan sendiri dulu ya. Sendiri dulu. Sendiri dulu. Tapi ya jika sakit berlanjut, kalau berlanjut dan tidak menemukan solusi harus dengan bantuan profesional. Jadi diatasi dulu, diatasi sendiri. Dulu, ya. Nah, karena apa? Karena orang patah hati itu ya nggak bisa berpikir, sudah emosinya campur aduk gitu loh. Nah, disitulah pentingnya profesional itu untuk membantu dia untuk lebih sadar dengan apa yang sedang terjadi pada dirinya, termasuk pikirannya, emosinya, perilakunya. Lebih bisa menerima keadaannya gitu ya Pak? Ya. Atau gimana? Pertama membantu menyadarkan kliennya. Jadi orang itu kalau sadar bahwa oh saya ini patah hati gitu. Nah, penyadaran itu memudahkan dia untuk lebih menerima patah hatinya. Lebih bisa menerima patah lebih hati. Bisa menerima patah hatinya. Hati disuruh menerima. Jadi bagaimana Pak untuk bisa segera merecovery patah hati ini? Ya, untuk bisa merecovery tentunya kembali ya tadi harus sadar dulu. Sadari karena bahwa prinsip psikologi itu sadar dulu sadar ya. dulu gitu loh. Apapun problem psikis itu, problem emosional, maka harus disadari dulu nih problemnya di emosi saya ini apa gitu. Sedihnya tuh seperti apa, rasanya itu bagaimana, reaksi-reaksi emosi saya itu seperti apa, apa yang muncul dalam pikiran-pikiran saya. Itu harus dicatat gitu kalau perlu. Kalau perlu itu kita punya satu buku catatan gitu ya. Catatan. Dicatat. Patah yang dirasakan. Diary ya Pak? Diary. Ya, diary itu untuk membuat dia lebih sadar dengan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Yang kedua, itu bisa menjadi sebuah katarsis. Apa itu Pak? Katarsis itu adalah satu luapan emosional yang bisa lepas melalui tulisan. Oh, kayak gitu. Diary itu kan sebenarnya mengungkapkan perasaannya lewat tulisan. Nah,
itu bisa menjadi langkah pertama. Jadi memang kalau orang patah hati itu biasanya puisinya bagus gitu kan. Oh iya ya, banyak menginspirasi. Banyak menginspirasi kan. Ya, makanya banyak artis yang patah hati itu agar dia terinspirasi dengan lagu-lagu yang lagu, dia buat gitu yang kan, patah muatan gitu, emosi. Gitu ya. Jadi lagunya tuh bisa feel-nya dapet ya. Feel-nya dapet. Karena ngerasain patah hati. Patah hati. Loh, justru jadi malah menginspirasi ya ternyata patah hati ya Pak ya. Iya kan, sisi emosional jadi kekuatan itu kan. Jadi dikeluarkan lewat tulisan. Nah itu bisa menjadi sebuah langkah pertama untuk lebih sadar dengan apa yang sedang terjadi pada emosionalnya. Kemudian yang namanya patah hati itu pasti nggak enak ya rasanya ya. Ya sumpek, tidur nggak ya, enak, ya, pasti, makan nggak enak. Nah dengan kesadaran itu sadar pasti nggak enak gitu loh. Sadar pasti nggak enak. Iya kan? Nggak enak banget ya, sadar pasti nggak enak. Iya kan, nggak enaknya itu kan disadari gitu loh, pasti nggak enak gitu loh. Namanya patah hati gitu. Nah, dalam keadaan nggak enak itu kita terima. Rasa nggak enaknya itu kita terima, udah ini nggak enak. Yes, memang kayak gini dulu. Rasanya patah hati. Ya memang patah hati itu gini gitu. Kayak kalau sakit. Ada cenut-cenutnya. Ada cenut-cenutnya, ada sumpek-sumpeknya gitu loh, ada apa yang ya toh itu dinamika psikologisnya yang kita rasakan secara emosional yang negatif lah. Nah itu harus kita terima gitu. Nah itu akan lebih mudah untuk recovery. Ya setelah menerima, orang sudah menerima, kesedihan itu kalau diterima itu pasti berkurang, pasti itu hukumnya begitu. Gitu. Kesedihan jika diterima pasti berkurang pasti kadarnya. Berkurang kadar ketidaknyamannya, kadar sedihnya itu. Itu bisa menjadi langkah awal. Nah, itu kalau dilakukan secara terus-menerus, setiap hari begitu, lama-lama hilang sedihnya. Enggak justru teringat gitu enggak ya Pak? Teringat sudah enggak ada efek emosinya lagi sudah. Ingat ya ingat. Teringat ya, ya enggak apa-apa teringat, tapi efek emosinya udah enggak ada. Karena diterima itu ya. Karena awalnya dia menerima perasaan yang enggak enak itu tadi, sehingga sudah enggak enaknya hilang sendiri. Jadi pengelolaan ini ya Pak? Iya sebenarnya pengelolaan, sebenarnya itu sih tidak perlu dikelola ya namanya emosional itu tidak perlu di manajemen. Stres itu tidak perlu teori-teori yang nggak perlu teori yang aneh-aneh, harus dikontrol gini nggak perlu. Cukup diterima Pak. Cukup diterima saja. Simpel sekali ya. Iya. Memang sangat simpel gitu. Ini perlu sahabat TV 10 tahu gitu loh. Ini memang khusus sahabat 10 saja yang tahu gitu loh. Kalau yang lainnya konsultasi langsung ya. Nah, nanti saya nggak ada klien. Jadi khusus untuk sahabat TV 10 aja. Rahasianya itu adalah pada penerimaan. Penerimaan, betul. Gak perlulah manajemen teori dan lain sebagainya, gak perlu. Nggak perlu yang aneh-aneh, cukup terima sadari aja. Dan terima saja. Sadari dan terima aja sakitnya. Ya, itu untuk patah hati loh ya. Untuk patah hati. Masalah nanti bagaimana ketika ketemu dengan orangnya, ketika harus cari lagi, yang kalau itu memang patah hati karena pasangan, nah itu beda lagi. Ini kan kita baru membahas masalah patah hatinya yang dirasakan itu. Kalau hanya masalah patah hati, itu dengan menerima itu sudah selesai. Dengan menerima itu sudah selesai. Sudah selesai. Ya memang perlu proses ya, semuanya perlu proses, benar, gitu ya. Perlu proses. Untuk bisa menerima itu loh yang. Ya. Kan menerima kan bukan menerima perbuatannya pasangannya yang telah mengkhianati, yang menerima emosi yang tidak enak ini loh. Ini kan? Ya harus dibedakan ya, bukan menerima, oke lah aku dikhianati terus menerima, bukan itu, tapi menerima emosi kita sendiri, patah hati kita itu. Betul. Jadi menerima kan dampak daripada perbuatan dikhianati pasangannya itu kan patah hati loh. Nah, patah hati kan berdampak pada emosi yang kita tidak sendiri, nyaman. Nah, perasaan yang tidak enak, yang tidak nyaman ini kita terima. Jadi kita menerima diri kita sendiri gitu loh. Kalau diri kita sendiri nggak nerima, siapa yang mau nerima perasaan kita? Sih. Iya kan? Siapa? Ya, kalaupun datang ke profesional, ke psikolog, ke Pak Setio gitu kan. Ya nanti Pak Setio juga poinnya dua itu. Saya ajari Anda untuk menyadari dan saya ajari Anda untuk menerima. Ujungnya gitu juga. Memang ilmunya begitu. Memang ilmunya begitu. Saya dididik
saya belajar agar bisa membuat orang itu lebih sadar, lebih aware, dan lebih menerima atau lebih acceptance dengan apa yang sedang dia rasakan gitu. Nah, belajar selama 23 tahun. 30 tahun ya. 30 tahun mulai 93 loh saya. Sampai 2023. Belajar terus. Belajar dari klien juga ya, Pak ya. Belajar dari klien, belajar dari diri saya sendiri gitu. Karena psikolog juga manusia biasa itu ya, punya emosi juga. Yang punya emosi, yang stres juga. Pernah gitu patah kan. hati juga. Pernah patah hati juga. Gitu kan. Dulu. Iya. Lo kan patah hati tidak harus cita-citaan ya, Pak? Iya. Iya. Patah hati bisa saya pelajari dari klien-klien saya. Ya, betul. Tidak harus mengalami sendiri kok Ya, belajar tidak itu. mengalami sendiri. Nah itu, walah intinya ternyata hanya proses itu menyadari prosesnya dan menerima. menyadari dan menerima itu untuk merecovery itu tadi. Ya, makanya untuk menerima itu kita itu bisa misalnya pakai diary, menyadari, kita bisa istirahat sejenak, pergi ke tempat-tempat yang kita sukai, kemudian kita menyalurkan hobi kita. Itu dalam rangka untuk menerima. Jadi jangan hanya saya terima begitu, itu berat. Jadi harus dengan tindakan-tindakan. Oh gitu. Ya, misalnya apalah keliling, naik motor kemana, naik gunung gitu kan. Dah nyaman, lihat-lihat turun. Tapi sambil nerima perasaannya, itu lebih nyaman. Itu untuk mengatasi perasaannya itu tadi. Iya. Atau membuat kita sibuk. Oh, menyibukkan diri. Ya, menyibukkan diri itu nanti akan membuat fokus kegiatan kita itu tidak ke pikiran dan emosional, tapi lebih ke fisik. Nah, sehingga itu lebih memudahkan kita untuk proses menerima. Jadi lebih pakai aktivitas fisik. Tapi jika itu belum membantu, baru hubungi profesional ya, Pak? Iya. Tetap butuh bantuan. Siap ini. Butuh terapi atau apa nanti siap lah ya. Kalau konseling konseling tidak mempan, langsung hajar. Pakai terapi ya. Baik, 30 menit Pak hampir berlalu. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 terkait tema kita tentang pemulihan patah hati pemulihan ini. Patah hati ya, Mbak Carla, tentang patah hati ini saya kira semua orang mengalami gitu ya, mengalami. Nah, ya semua orang karena ngalami sebenarnya banyak teman gitu, banyak teman, banyak kawan. Jadi tidak perlu meratapi diri sendiri yang hidupnya terlalu meranan, jadi banyak loh. Nah, caranya yaitu tadi sadari dan terima. Sadari dan terima. Iya. Oke, berdamai dengan diri sendiri. Semakin cepat kita berdamai dengan diri sendiri, semakin cepat juga rasa sakit hati kita akan hilang. Kita tidak bisa memaafkan atau berdamai dengan orang lain jika kita belum berdamai dengan diri sendiri. Konsepnya Pak Setio, sadari, terima. Begitu ya Pak, untuk merecovery patah hati dengan cepat. Tapi apabila berlanjut, langsung hubungi psikolog. Apalagi Pak Setio ya, di Padepokan Patrap Surakarta di Maps ada. Oke. Terima kasih Pak Setio untuk ilmunya. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Amin, amin. Jangan lupa untuk mengirimkan tema atau permasalahan Anda lewat nomor yang tertera di bawah ini. Insya Allah kita bahas di episode yang akan datang. Saya Carla Ratna dan juga Bapak Setio Purwanto undur diri dari program Bincang Psikologi. Menjumpai Anda lagi di lain kesempatan, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.